Baik, selamat pagi Bapak Ibu pemegang saham yang saya hormati. Perkenalkan, saya Devanto Dwi Alfarigi selaku Direktur Keuangan PT Sejahtera Abadi Tbk. Pada kesempatan rapat umum pemegang saham tahunan ini, izinkan saya menyampaikan ringkasan kinerja keuangan perusahaan sepanjang tahun buku 2025 beserta analisis rasio utama dan strategi kami eh, ke depan. Boleh di-share screen? Oke, baik. Eh, Sepanjang tahun 2025, perusahaan membukukan pendapatan sebesar 800 miliar dengan laba bersih sebesar 60 miliar. Total aset perusahaan tercatat sebesar 500 miliar, didukung oleh ekuitas sebesar 200 miliar, dan total kewajiban sebesar 300 miliar. Secara umum, kinerja tahun ini menunjukkan pertumbuhan yang sehat dengan profitabilitas yang terjaga di tengah kondisi pasar yang cukup menantang ini. Baik, izinkan saya menjelaskan tiga rasio utama yang mencerminkan kesehatan keuangan perusahaan kita. Pertama, return on asset atau ROA kita berada di angka 12%, yang menunjukkan bahwa setiap 100 rupiah aset yang dimiliki perusahaan mampu menghasilkan 12%, 12 rupiah laba bersih. Ini mengindikasikan efisiensi penggunaan aset yang cukup baik dibanding rata-rata industri. Kedua, return on equity. ROE kita tercatat sebesar 30%, yang berarti setiap 100 rupiah modal yang ditanamkan pemegang saham menghasilkan 30 rupiah laba bersih. Angka ini mencerminkan bahwa perusahaan mampu memberikan imbal hasil yang kuat atas modal yang telah dipercayakan Bapak Ibu sekalian kepada kami. Kemudian yang ketiga, debt to equity ratio atau DER kita berada di level 1,5 kali. Artinya, total utang perusahaan sebesar 1,5 kali dari modal sendiri. Level ini kami nilai masih moderat dan terkendali, memberikan ruang yang cukup bagi perusahaan untuk memanfaatkan leverage secara sehat tanpa membebani struktur keuangan secara berlebihan. Oke, baik. Eh, Berdasarkan hasil evaluasi kinerja ini, manajemen menetapkan tiga fokus strategi utama untuk tahun mendatang. Yang pertama, kami akan terus melakukan efisiensi biaya operasional untuk menjaga dan meningkatkan margin laba tanpa mengorbankan kualitas produk maupun layanan. Kedua, kami akan melakukan ekspansi yang terukur dengan memprioritaskan proyek-proyek yang memberikan tingkat pengembalian di atas biaya modal perusahaan. Kemudian yang ketiga, kami akan menjaga struktur permodalan tetap seimbang, memastikan rasio utang terhadap ekuitas tetap berada di level yang sehat, sehingga fleksibilitas keuangan perusahaan tetap terjaga meskipun kondisi suku bunga berubah. Oke, baik. Demikian ringkasan kinerja keuangan dan strategi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian pemegang saham selama ini, dan kami berkomitmen untuk terus mengelola perusahaan secara transparan dan bertanggung jawab tentunya. Baik, saya membuka kesempatan apabila ada pertanyaan dari atau masukan dari Bapak Ibu sekalian, boleh disampaikan di rapat kali ini. Oh, baik, baik apabila tidak ada, saya akhiri rapat pada pagi hari ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.